Bu, mulai tahapan bakja Bu. Bakja tuh buat pertanyaan sama ambil pelajaran. Jadi di tahapan B pertanyaan itu ada pertanyaan lalu terjawab. Jadi waktu kita minta tanggapan ini gimana Bu kira-kira jawaban dari yang saya buat itu apakah sesuai nggak kira-kira menurut paradigma Ibu? Nah, jadi itu. Gitu. Pada hari ini dan juga telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini dalam rangka yaitu memaparkan tentang program sekolah yang insya Allah akan kita terapkan pada pelajaran selanjutnya. Nah, di sini saya sudah merencanakan program sekolah yang berjudul program Si Aba. Nah, program Si Aba itu yang merupakan kepanjangan dari program tradisi adat Basiacung. Nah, kenapa saya mengangkat itu, Bu, program Si Aba itu? Karena program Si Aba tersebut merupakan atau Basiacung itu merupakan program budaya Kampar. Memang budaya Kampar sudah menggema di telinga masyarakat Kampar. Nah, di sini Basiacung ini mungkin kenapa kita buat program ini lagi? Karena ini menurut saya generasi sekarang ini sudah banyak yang lupa ataupun yang tidak lagi mau belajar dengan budaya-budaya tradisi kita terdahulu. Kalau itu bagus untuk dikembangkan, Bu. Nah, baik Bu, pertama saya akan menjelaskan itu Basiacung apa. Nah, jadi pertama Si Aba itu adalah tradisi adat Basiacung yang dikembangkan yang dilakukan oleh masyarakat daerah Kampar. Nah, bisa dekat. Kegiatan Basiacung tersebut akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Baik. Baik semua. Kalian hari ini telah mengikuti ujian semester ya pada hari kedua. Tadi sudah siap melaksanakan ujian. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini Ibu minta waktu sebentar karena ini merupakan tugas dari Ibu ya di calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini Ibu akan mensosialisasikan program yang berdampak pada murid. Nah, di sini terkait program ini Ibu merencanakan membuat program di sekolah ini yang dikenal dengan namanya Basiacung. Nah, ada yang tahu Basiacung apa? Pernah kan? Basiacung tahu kan? Jadi Basiacung itu merupakan budaya daerah Kampar ya, budaya daerah kita Kampar jadi khasnya. Nah, jadi Basiacung itu Ibu singkatkan menjadi program Si Abas. Nah, Si Abas itu adalah tradisi adat Basiacung. Nah, disingkatkan dengan Si Abas, program Si Abas. Nah, baik. Pertama Ibu akan memperkenalkan sama kalian apa itu pengertian Basiacung, yang kemudian latar belakangnya dan terakhir tujuannya. Ya, baik. Yang pertama di sini tadi seperti yang Ibu jelaskan, nama kita itu namanya program atau kegiatan Si Abas, yaitu kegiatan tradisi adat Basiacung yang merupakan tradisi masyarakat daerah Kampar atau orang Ocu. Ya kan, ini orang Ocu semuanya kan? Ada orang Jawa di sini. Orang Minang. Jadi nggak apa-apa ya, ini mayoritas orang Ocu. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dijunjung. Baik. Nah, pertama Ibu akan jelaskan dulu ya apa itu Basiacung. Nah, jadi Basiacung di sini, nah sebelum Ibu jelaskan di sini, tahu nggak kalian apa arti Basiacung? Kalian tahu? Pernah kalian kan mendengar, melihat dan menyaksikan dengan mata kalian sendiri seperti apa itu Basiacung? Pernah kan? Nah, di mana kalian lihat itu? Nah, di acara mendoa ya kan? Acara adat ya kan? Acara lagi mama. Ini bukan? Nah, jadi itu. Nah, Basiacung ini dikenal dengan adalah tradisi lisan ya, yang dipakai dalam setiap upacara adat masyarakat Kampar, yang dipakai oleh para nini mama, datuk dan pembuka adat dalam perapatan adat yang ada setiap persukuan Kampar. Artinya tradisi lisan, artinya sesuatu yang diucap
diucapkan oleh seseorang dalam acara aling mama, pemuda adat dan sebagainya. Ini biasanya Basi Acung ini dibacakan ada namanya Basi Acung mendomakan Basi Acungnya, ya kan? Artinya ketika kita mau akan menyantap hidangan atau makanan acara mendoa itu adanya tradisi Basi Acung. Ini tradisi Basi Acung ini nanti disebut tujuannya ya, karena itu mendoa. Yang kedua tujuan Basi Acung. Nah, di sini ibu spesifikkan untuk peserta didik. Nah, yang pertama mendorong siswa untuk terampil berbicara. Nah, ini dengan kegiatan Basi Acung ini kan banyak untuk percakapan dialognya. Jadi dengan adanya siswa itu Basi Acung di sekolah, misalnya ada program Basi Acung di sekolah, jadi kalian terlatih nanti untuk berbicara. Pertama berani untuk tampil ke depan dan menjadi forum. Yang kedua berani mengungkapkan pendapatnya dan terampil berbicara. Nah, Basi Acung ini banyak kata pentingnya dalam dialog tersebut. Yang kedua mempertinggi sopan santun. Nah, jadi selain mendorong siswa untuk berani bicara, juga ini bisa mempertinggi sopan santun seseorang yang Basi Acung tersebut dan juga mengatur terhadap yang hadir pada saat itu. Yang ketiga memberikan pelajaran atau nasihat kepada siswa, karena dalam kalimat Basi Acung itu mengandung makna, faedahnya ada, jadi bukan hanya saja sekedar kata-kata belaka saja, tapi ada makna dan faedahnya. Yang keempat sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Nah, siapa kira-kira? Nah, karena Basi Acung ini kan seperti yang tadi ini diadakan biasanya itu pada acara adat, ya kan? Kalau acara adat itu tentu semua oknum berkumpul, kan, ini mama, datuk tumenggung, ya kan, masyarakat, pemuka adat, RT, RW, Kades, camat juga berkumpul pada acara tersebut. Dengan adanya perkumpulan tersebut, maka bisa mengikat tali silaturahmi antara manusia sama kita, khususnya masyarakat daerah Tambak atau itu. Berikut lagi mendorong siswa untuk selalu bekerja sama, artinya selalu berkolaborasi ya, selalu berkolaborasi bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi ada lagi namanya saling membumi kawan, adanya rasa ini, rasanya kita merasa asmat, masa ada beda dengan orang yang juga ada. Dengan ada yang seperti ini, kedepannya itulah diharapkan bisa membuat keakraban di antara peserta didik. Dan yang terakhir ini saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan program Basi Acung yang akan kita terapkan di sekolah kita untuk ke depan. Nah, baik ya, sekarang di sini ada lagi yang kedua, latar belakang. Nah, latar belakang Basi Acung. Nah, di sini Basi Acung pertama belakangnya bagi masyarakat daerah dan Kampar ya. Nah, dalam masyarakat Melayu Kampar, sebentar ya, Melayu Kampar di sini tradisi tulis maupun tradisi lisan ini sangat penting ya, karena menghasilkan naskah-naskah dalam yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, sedangkan tradisi lisan ini merupakan hasil ekspresi masyarakat seperti ada yang tukang cerita, ada namanya pemantra, ungkapan ya yang isinya kemudian petata petiti ataupun Basi Acung. Nah, jadi Basi Acung ini merupakan tradisi lisan terutama saat penyelenggaraan acara adat yang merupakan tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Kampar. Yang kedua bagi peserta didik. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwasanya ini sekolah menengah atas ya. Sekolah menengah atas itu terdiri dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, di sini bahwasanya pada di sini sebentar lagi ya, bagi yang kelas 12 ini tentunya akan menduduki bangku perkuliahan. Insya Allah kalau ada rezeki ya, ada niat usaha dan rezeki kita. Nah, di sini tentu dalam hak kajian psikologi siswa SMA dimasukkan di dalam golongan remaja. Jadi kalian semua ini kelas 10, 11, 12 ini golongan remaja. Tentu dalam golongan ini tentu banyak ya perangannya, perilakunya, apalagi pengaruh teknologi sekarang yang terus berkembang ya, yang tidak bisa
mungkin difilter oleh para remaja di sini. Berikut lagi, pada masa ini karakteristik Ananda semua itu memiliki emosional yang drastis mungkin. Nah, gejala ini ada mungkin rasa sayang, rasa marah, rasa takut, rasa malu, bahkan ada benci mungkin terhadap seseorang. Nah, dari itulah latar belakang kenapa ibu di sini akan mengadakan program Basiacuong di sekolah kita untuk kedepannya. Nah, baik Naya, di sini ada lagi sini ya program Basiacuong ini. Nah, di sini ini dibuat berdasarkan tahapan bagja ya. Nah, bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran. Nah, itu saja yang ibu tanyakan kalau ibu paparkan semuanya juga bicara juga, ya kan? Jadi itu di sini dua saja ibu ambil. Pertama dengan membuat pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan yang dibuat itu ada dua. Yang tahap B-nya, yang pertama bagaimana cara kita menanamkan budaya Basiacuong kepada murid. Nah, ibu jawab di sini yaitu tahapannya itu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, guru BK, wali kelas kalian, kemudian beserta dengan peserta didik termasuk pengurus OSIS. Nah, di sini tentu dengan kita berkolaborasi dulu, berdiskusi tentang mengenai program yang akan kita terapkan nantinya. Nah, sekarang kita pendapat sama kalian, kira-kira menurut kalian Basiacuong itu menarik nggak? Bagus nggak kira-kira akan menerapkan di program kita yang ini akan kita masukkan di dalam Mapel BMR Budaya Melayu Riau. Kira-kira itu menurut kalian bisa nggak mendukung atau tercapainya tujuan yang ibu sampaikan tadi? Bisa ya, insya Allah pasti bisa. Kenapa ya? Karena program Basiacuong ini ibu lihat ya, itu sudah hampir punah. Kenapa? Buktinya ya yang tampil ketika acara ada itu hanya orang tua-tua saja, ada anak muda. Ya, nah, sementara itu sangat memiliki banyak manfaat dan faedahnya. Jadi makanya untuk membudayakan, melestarikan budaya Basiacuong ini, makanya ibu akan menerapkan program ini di sekolah kita, dimasukkan di dalam Mapel BMR. Itu telah ibu diskusikan kemarin sama ibu kepala sekolah kita. Nah itu ya bisa ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendorong siswa ya tentu ibu ya untuk rampil berbicara. Nah, tentunya di sini dengan menerapkan program Basiacuong ya kan, jujur saja. Ibu tengok selama ini sudah beberapa hampir setahun di sini ya. Ibu tengok siswa ini banyak yang malu tampil ke depan, ya kan? Entah karena malu berbicara kah, entahkah malu berbahasa Indonesia kah, ya kan? Atau karena malu ada sesuatu di dalam kelasnya, ya kan? Nah, atau karena memang malu ada keterbatasan pengetahuan, atau karena nggak berani. Jadi banyak pertanyaannya. Jadi karena hal inilah ibu akan mengadakan program Basiacuong. Bukan berani, biarlah kita salah ucap, ya kan? Penyampaian beritanya di bahasa kita itu terbata-bata nggak masalah. Ibu pun sebagai guru pasti ada salahnya, karena kita manusia ya. Jujur saja orang mau Jawa kan nampak bahasanya akan menjawab gitu kan. Kita orang lucu nampak bahasa lucunya, ibu tuh merasa. Tapi apa salahnya kita belajar? Nah, jadi itu. Yang kedua, nah jadi di sini ya. Jadi rencana untuk melibatkan suara terpilihan ini itulah gunanya kita ini berdiskusi ya, berdiskusi. Kemudian aset ada kekuatan yang digunakan adalah ada 3 ya. Ada modal manusia, ada kepala sekolahnya, pendidiknya, ada juga peserta didik. Nah, di sini penunjuknya ibu ya sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, bagaimana cara mendorong budaya? Yang kedua, ambil pelajaran. Satu lagi, ambil pelajaran. Nah, pada tahap ambil pelajaran ini, nah di sini ada juga 2 pertanyaan. Pertama, mengapa kita perlu menanamkan budaya Basiacuong ya? Jadi kenapa kita menanamkan Basiacuong? Nah, karena Basiacuong ini memiliki banyak fungsi, yaitu untuk berbicara, kemudian mempertinggi sopan santun, kemudian sarana untuk
nasihat menasehati, kemudian sarana bersilaturahmi, dan juga untuk memperbaiki adab dan perilaku peserta didik. Nah, yang kedua, ambil pelajaran kedua, bagaimana cara mendorong siswa untuk terampil berbicara. Nah, tentu tadi sama dengan pertama ya, dengan menerapkan program atau kegiatan si Abas atau tradisi adat Bas ya. Kira-kira ada pertanyaan dari Anda semua terkait program yang akan Ibu atau kita lakukan dan terapkan di sekolah kita ini? Ada kira-kira masukan dari kalian? Ada? Ada. Berarti mantap itu kira-kira untuk kita ada masukannya atau ada yang kira-kira dari Ibu ini kurang tepat nih Bu, tolong diganti ini. Ada enggak kira-kira? Berarti udah setuju ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, mudah-mudahan kedepannya program yang akan kita bersama ini lakukan tercapai hendaknya semua tujuan tersebut ya, sehingga dengan adanya itu bisa membuat sekolah kita menjadi maju, kemudian peserta didik kita menjadi lebih beradab dan beretika, sehingga bisa dihargai oleh masyarakat bangsa maupun negara, terkhususnya masyarakat daerah Kampar ya. Demikian yang disampaikan, terima kasih atas perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.